Nah, coba ini kok. Ini teman-teman, ini kelihatan sekali ya. Ini mengalami penurunan room atau luas gerak sendinya menurun. Ini sakit sekali teman-teman. Loh, ini waduh. Ya, hampir aja muka saya kena ini. Langsung nggak bisa jalan. Langsung nggak bisa jalan. Jadi langsung pang gitu ya. Iya, betul. Ini adalah ciri-ciri cedera ACL. Ya, jadi ada bunyi mak krek atau mak prek. Itu langsung mak grill gitu loh. Tekuk kakinya. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Tinggal berapa senti nih ya. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Klaten dengan Mas siapa namanya? Mas Mustafa. Mas Mustafa ini mengalami cedera ACL, teman-teman. Cedera ACL. Coba Mas Mustafa menyampaikan terjadinya cedera lutut bagaimana? Pertama itu Pak, pas bulu tangkis. Pas mau semes tuh kayak tumpuan nggak pas, jadi kayak lutut tuh langsung kluk gitu Pak. Langsung grill itu, Grill. langsung perpet gitu kan. Wah, udah nggak kepikiran dah Pak, udah nggak Terus terasa. gak bisa apa-apa tau? Itu sempat mungkin adrenalinnya Pak, cuma 5 menit ya masih bisa jalan, habis itu nggak bisa jalan. Iya, langsung gak bisa jalan. Langsung nggak bisa jalan. Jadi langsung pang gitu ya. Iya, Oke. betul. Ini adalah ciri-ciri cedera ACL. Ya, jadi ada bunyi mak krek atau mak prek. Itu langsung mak grill gitu loh. Nah, inilah ciri-ciri cedera ACL. Ya, cedera ACL itu biasanya itu putus itu ya ini gerakannya tuh melebihi kapasitas gerak lutut. Ya. Mungkin bisa ke dalam, mungkin bisa ke depan. Nah, itu. Mungkin masuknya gini. Ya. Betul ya. Ya, mak grill gini. Maksudnya gitu. Nah, coba ini tekuk. Coba ini tekuk. Ini teman-teman, ini kelihatan sekali ya. Ini mengalami penurunan room atau luas gerak sendinya menurun. Ya, ini sudah 20 hari ya. 20 hari. Ya, 20 hari ini sudah saatnya boleh dimasas ya. Tapi tidak boleh di area yang luka. Dan ini masih ada bengkaknya. Ya, masih ada bengkaknya. Nah, kita akan merilis otot ini. Biasanya itu sakit ini. Sakit ini? Halo. Halo. Sakit ya? Sakit. Oke, sakit. Ini? Mboten. Ini sakit ya? Iya. Apalagi ini ya. Iya. 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 Oke. Relax ya. Langsung bunyi ya. Oke, relax aja. Nggih. Bismillah. Bisa. Nah, ini sudah saatnya memang dimasas. Kalau penanganannya awalnya tepat ya sembuhnya akan cepat. Yang penting area ini nggak dipijit ya. Iya. Area ini nggak boleh dipijit. Nah, ini. Operasi ACL berani? Kemungkinan berhasil? Ya tanya dokter. Ini berhasil ini. Mas Berhasil. ini berhasil ini. Yang dari Malang berhasil. Berapa juta Mas ya habisnya? 45 atau 60. BPJS itu ya? Naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Ya.
tambahnya 40. Totalnya sekitar 150-an ya. Nah, jadi totalnya hampir enggak 150-an. Relax tuh dah. Mungkin ada loh. Hah? Ya kalau nggak sakit nggak sini. Oke. Klatennya mana? Klaten ini Karangdowo, Pak. Karangdowo. Tapi kejadian di Kalimantan nih, Pak. Dulu. Makanya Pulang ini. ini kan cuti, Oh, jadi cuti. harus mau kesini dulu. Ini ya, coba duduk ini. Nah. Ini belum saya tunjukkan ACL ya, nanti ya tak tunjukkan nanti. Terakhir aja. Sakit ya? Sakit. Waduh, ya kalau nggak sakit ya Aman, Pak. aman ya. Nah, ini. Jadi hati-hati, ini itu ada luka ya. Ini kalau dipaksa dikrak. Berarti bulu tangkis pensiun atau Pensiun. gimana? Pensiun, Pak. Pensiun. Duh. Hindari 3L. Lari, lompat, loncat. Sakit tidak nih? Udah kurang, Pak. Hah? Udah kurang. Sakit tidak nih? Itu sakit, Pak. Sakit. Tenang toh. Aman, Pak. Aman. Paling keringetan. Nah. Oke. Sakit dah. Halo. Nah, sekarang tekuk kakinya. Yuk tekuk kakinya. Ayo. Oh, tinggal sedikit lagi kan? Ah, tadi kan segini. Ya, betul. Sekarang udah set. Ah, ini sedikit lagi. Sedikit lagi. Oh, udah bisa. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit lagi ya. Kalimantan kerja apa? Sawit. Di smelter, Pak. Apa itu smelter? Smelter alumina. Pabrik apa? Buat itu bahan aluminium, Pak. Oh. Aduh men. Iya, Pak. Rezekinya di sana, Pak. Udah wong tua. Nah, oke ya, relax ya. Iya. Jadi teman-teman, bila mengalami cedera ACL, yang pertama apa yang harus dilakukan? Satu, tenang. Tenang itu akan pikirnya akan jernih. Lalu apa yang harus dilakukan kan itu loh. Yang pertama adalah medis. Ya, ke medis. Nah, didiagnosa medis ini apa? Jangan kebawa ke tukang urut, nggak boleh. Ya, kalau nggak dibawa ke medis, tenangkan kompres es. Kompres es itu untuk mereda nyeri. Ya, supaya tidak bengkak itu. Iya. Itu lakukan selama 7 hari atau masa akut. Di seharinya itu 5 sampai 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 kali dalam sehari. Waktunya 20 sampai 30 menit. Nah, itu. Ini sudah nggak sakit. Sakit tak nih? Ini sakit. Sakit toh? Masih sakit ini. Oh, masih. Jadi ini belum selesai. Masih kekakuannya masih ada nih. Tapi nggak seperti tadi. Kurang. Oke. Karena ini ototnya sudah nggak seperti tadi maksudnya. Nah, itu kompres es, minum pereda nyeri, udah. Cuma itu aja. Boleh dipijat setelah masa akut lewat, yaitu berapa hari? 10 hari. Itu 10 hari. Ya, selama 10 hari itu ngapain? Ya istirahatkan, kompres es, kasih pereda nyeri. Nah, gitu. Tenangkan. Jangan punya pemikiran pijat sembuh nggak bisa. Tambah buruk iya. Tambah parah iya. Betul kan? Betul. Nah, kemarin kan udah dipijat itu kan? Tambah sakit kan? Sakit, Mas. Ah, iya, karena masih masa akut. Ya, masih masa akut, jadi nggak boleh dipijat dulu. Nah, ini sudah aman tadi. Udah. Hah? Aman toh? Tadi kan ya, ini. Ayo, Udah. Nah, coba cek lagi. Set. Nah, lagi. Oh, udah sedikit. Sudah ada perubahan sangat jauh sekali, teman-teman. Kita akan lanjutkan ke bagian belakang. Ya, itu. Ya, jadi tip untuk teman-teman semua bila mengalami cedera, apapun cedera, tidak boleh langsung dimasas, tidak boleh langsung dipijat. Ya, ada teori mengatakan bahwa cedera itu dipijat di area luka itu bisa mengakibatkan
munculnya sel-sel tumor. Nah, kemarin kita ada kasus seperti ini ya. Jadi tambah bengkak sininya, dipegang sakit, kita nggak tangani, kita arahkan ke medis supaya diagnosa ini apa sakitnya apa, karena ada benjolan di sini. Itu kalau tumor itu kalau dimasas itu akan cepat menyebarnya. Jadi saya sarankan ke medis dulu, didiagnosa, dibiopsi apakah yang terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Ya, ternyata setelah dibiopsi muncullah namanya tumor tulang. Nah, jadi setelah dibiopsi itu muncul sel tumor. Karena apa? Ini yang dipijat. Sangat bahaya, ya, hati-hati, ya, itu. Penanganan tepat sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Tambah parah, bukan sakit lagi. Yuk, tunggu Rob. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Itu. Jadi masas itu ada ilmunya. Ya, masas itu ada ilmunya. Yang namanya masas itu adalah menggunakan tangan dan jari di bagian yang lunak. Lunak itu apa ini? Otot ini lunak ini. Tidak boleh dilakukan di persendian. Ya, tidak boleh dilakukan di bagian yang keras, tulang, itu nggak boleh. Persendian tidak boleh, tidak disarankan, tidak dianjurkan. Itu kalau dipijit area yang luka tadi itu akan bertambah radang, bertambah parah. Akan lama pemulihannya. Ya, tuh. Ya. Kita akan rilis ototnya nih. Oh, bentar lagi. Bentar lagi ya. Oke. Ah. Ini sakit sekali teman-teman loh. Waduh. Hampir aja muka saya kena ini. Hampir aja. Halo ini. Ya, ini sakit sekali. Ya. Oke. Ya, kita akan rilis bagian belakangnya. Ya, jadi sendi lutut ini yang dirilis atau cedera lutut ini depan dan belakang. Nah, ini sakit sekali teman-teman, ini lihat ini. Sakit sekali. Iya. Ya kan ini. Ini segini aja sakit. Ya, apalagi di area yang luka tambah sakit lagi. Ya, hati-hati. Nah. Ya. Jadi yang dirilis adalah otot hamstringnya ya, hamstringnya sama gastrocnemiusnya. Tidak boleh di persendian, ini nggak boleh, bahaya ya, sangat bahaya. Struktur lutut ini, sendi lutut ini ada ligamentum, ada tendon, ada meniskus ya, sangat bahaya. Itu adalah area-area yang sensitif persendian itu ya. Nah, tadi sakit sekali. Kita rilis tadi sudah. Ini, halo. Ini sudah gak sakit nih. Halo. Oh, udah aman, udah selesai. Nah. Permisi ya Mas. Ya. Ini sobat minton atau sama sakit lagi atau operasi ya. Gitu. Kalau nggak operasi tidak apa-apa, tapi harus hindari 3L. Olahraga berat hindari. Karena ini sudah goyang, total sudah goyang. Kalau dipaksakan nanti kamu kaki kanannya kena. Ini pada saat jumping toh, smash jumping itu. Jumping betul, Pak. Iya. Jadi mak grill gitu kan? Betul, betul. Ya, itu posisi capek kan? Pasti capek. Ya, jadi salah satu pemicu cedera ACL adalah sudah kondisi capek dipaksa untuk olahraga, betul kan? Betul, betul. Ternyata refreshing itu kan? Ternyata tambah parah. Tuh, nah ini sudah aman ini. Ini udah aman ini, nggak sakit lagi ini. Iya. Ya kan? Iya, iya. Udah. Ya. Nah, sekarang kita akan reposisi teman-teman semua. Ini sudah nggak sakit ini. Oh, ini. Oh, aman toh? Aman. Udah. Karena sudah rilis ototnya. Ya, kita akan reposisi. Bagus loh, bagus. Gak kuat aku. Hah? Coba, wis kowe nak. Yo, tarik ini. Enggak, dipegang enggak? Ya, relax ya. Ya. Relax. Itu kameranya pindah sini, kameranya. Ya, biar tahu. Ya. Oke.
Oke ya. Oke ya. Teman-teman untuk menteraksi ini harus hati-hati ya. Jangan asal melakukan karena kalau asal berisiko malah. Set. Kena. Kena. Lega ya? Ya, tadi itu ada. Jadi ya memang ada sedikit subluxasi ya. Jadi tulangnya tadi itu geser. Kita tarik set, plek, sudah selesai. Rumah sekarang. Ya. Yuk dilap saya. Yuk ditahan. Ya. Tidur. Oke, relax. Relax, tetap. Oke, udah. Ya. Oke, sekarang duduk. Sekarang tekuk kakinya. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Tinggal berapa senti nih ya. Tarik lagi sedikit. Aduh. Lagi. Ya. Udah beda ya. Udah beda jauh. Tadi kan segini ya. Tadi segitu. Ya, segini sekarang sudah. Ini contoh teman-teman, saya tunjukin cedera ACL. Ya, tidur. Ya, ini contoh ini. Ini gerakannya nih, lihat ini. Nih, lemas saja nih. Nih, ini kelihatan sekali. Lemas saja, jangan takut ini. Ini jeduk nih. Lemas, jangan takut. Ya. Ini kelihatan ini. Rasanya jeduk. Iya, betul, jeduk. Gitu. Udah. Sudah cedera ACL. Duduk sekarang. Cek jalan. Beda enggak? Halo? Oh, beda, Pak. Hah? Beda. Udah beda? Tadi ngunci di belakang sini. Iya, ngunci tadi kan sudah ditraksi. Udah beda? Udah beda, Pak. Jadi nggak rugi ya dari Kalimantan ke sini. Iya, Pak. Ya, jadi jauh-jauh dari Kalimantan cuti membetulin ini teman-teman semua. Jadi inilah contoh di luar sana tuh kasus ini banyak ya. Jadi pasien-pasien ini kan pengen sembuh ya, jadi kesini itu pengen sembuh, pijit pengen sembuh. Saya katakan bahwa ligamen itu tidak bisa nyambung ya, ligamen itu nggak bisa nyambung alias menetap seumur hidup ya. Jadi tidak ada regenerasi ya, karena ligamen itu isinya kan ya seperti kolagen itu kan, cairan-cairan itu. Lah ini menetap seumur hidup, makanya harus tinggal dari 3L, lari, lompat, loncat. Kalau dipaksa selesai. Nah itu teman-teman semua. Jadi jangan sampai dipijit orang-orang yang nggak paham, akan bertambah buruk. Jadi pijit itu harus ada ilmunya ya. Salah satunya ini adalah anatomi. Kalau anatomi itu ada namanya muskuloskeletal. Apa itu? Nggak tanya muskuloskeletal itu apa. Nggak tahu toh? Ya, orang yang tahu itu adalah orang yang sekolah. Iya. Ya, itu muskuloskeletal, muskel, otot ya. Ya, ada otot, ada ligamen, ada tulang, ada tendon. Nah, itu harus tahu. Ya, namanya muskuloskeletal. Nah, ini cedera itu atlet itu bilang cedera biasanya terjadi di muskuloskeletal. Nah, nanti kita kuliah nanti. Jadi itu tadi teman-teman semua ya, penanganan cepat sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Oke, kasih statement. Oke, terima kasih Pak Arif untuk penanganannya. Tadi memang jauh berbeda untuk gerak ruang geraknya yang awalnya memang cuma sedikit dan untuk jalan tuh diseret Pak. Iya diseret ya. Diseret ya. Jadi tadi sudah dicoba bisa, alhamdulillah bisa. Terus untuk apa itu? Untuk cedera sebelumnya ini Pak, gara-garanya ya saya di bulu tangkis, kebetulan ada turnamen ikut Pak. Nah, terus baru berapa permainan pas betul yang disampaikan Pak Arif tadi, capek pas dia memang sebelumnya kerja Pak. Kerja langsung lanjut ke ikut badminton tanpa pemanasan cuma sebentar. Pemanasannya main raket atau jogging atau nggak ada jogging. Nggak ada, itu bukan pemanasan, langsung main tuh. Pemanasannya pakai raket itu kan Nah itu bukan pemanasan, sudah main itu namanya. Itu terus kejadiannya betul pada saat pas
melakukan jumping smash Iya. pas lompat Ya, kluk gitu. waduh. Waduh. Pada saat Ya. itu udah enggak kepikiran gimana Pak. Langsung tepar di lapangan kan. Kok tahu saya langsung udah sebelum tahu saya udah tahu saya. Udah tahu Pak, ikuti di YouTube Pak. Oh, ya alhamdulillah. Jadi bermanfaat ya YouTube saya itu. Alhamdulillah bermanfaat. Ya. Jadi ini teman-teman yang sampaikan Mas siapa tadi? Mustafa. Pak Mustafa ya tadi itu hati-hati dan hati-hati. Penanganan cepat, sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Mantap.